Saudara sekalian, Malam. kita akan mempelajari salah satu buku yang paling sering dibaca di antara buku lainnya. Karena orang ambil kata saya membaca dari Matius, belum sempat Lukas berhenti, tapi Matius sudah tamat. Tahun depan dia coba lagi, baru sampai di Yohanes sudah berhenti. Tapi Matius sudah dibaca 2 kali. Matius, kita akan mulai dengan Matthew the Man. Siapa itu Matius? Dia kebangsanya lah. Yahudi. Dia orang Yahudi. Lalu pekerjaannya apa? Nah, saudara harus tahu latar belakang bagaimana dia bertobat. Dia orang Farisi. Di mata orang Yahudi, apalagi orang Farisi, Matius ini seperti apa? Sampah masyarakat, pengkhianat dan sampah masyarakat. Ya. Matius kan pemungut cukai yang bekerja bagi penjajah Roma. Jadi dari segi agama, Matius dianggap orang murtad. Dari segi kebangsaan, Matius dianggap pengkhianat. Jadi double, sudah murtad kalau pengkhianat. Apalagi yang jelek dari itu. Dan guru-guru hukum orang Yahudi mengajar begini sama umat Yahudi. Kalau Anda jalan di sebuah lorong, lalu dari depan ketemu pemungut cukai dan ular beludak, bunuh pemungut cukai dulu, baru bunuh ular beludak. Itu menyatakan kebencian mereka. Dari kelas inilah Matius muncul, pemungut cukai. Bahasa Inggrisnya apa? Tax collector. Atau the publican. Bekerja bagi kerajaan Romawi. Dia pungut pajak. Orang sudah tahu kalau pungut pajak yang seharusnya 25 dia naikkan, sisanya masuk kantongnya. Orang tahu semua. Jadi Matius ini sudah lama mendengar tentang Yesus, bahkan sudah pernah melihat Yesus. Dia sudah kepingin mengikut Yesus. Tapi dia pikir kalau saya datang, orang tahu saya orang pungut cukai, saya pasti bukan cuma ditolak, saya akan dihina, dipermalukan. Nah, Yesus kan sering mengajar. Jadi Matius pikir Yesus ini kategorinya sama dengan orang Farisi. Makanya dia tidak mau mengambil inisiatif. Sampai pada suatu hari dia kaget karena Yesus datang ke tempatnya. Dan Yesus bilang apa? Apa Yesus? Ikutlah. Follow me. Tidak banyak cincong, orang Jakarta bilang. Tidak banyak waktu untuk berpikir. Langsung dia ikut Yesus. Bayangkan di pintu kantornya ditulis no longer in business. Teman-temannya heran, kenapa tempat yang basah ini ditinggalin?
Matius tahu banyak yang bertanya. Matius kepingin supaya semua orang pungut cukai seperti dia jadi seperti dia, jadi pengikut Yesus. Makanya dibikin apa? Apa dia bikin sesudah dia ikut Yesus? Sebagai ucapan terima kasih dan syukurnya. Pesta. Dia bikin pesta. Disitulah orang Farisi kritik sama dia. Orang ini makan dengan pemungut cukai. Kemudian Nyonya White kasih komen tentang pesta itu dari pesta yang diadakan oleh Matius, di mana dia undang rekan-rekannya untuk kasih tahu bahwa dia sudah ganti jurusan dan dia kepingin semua jadi seperti dia. Matius mengambil inisiatif mengadakan pesta. Orang datang. Nyonya White kasih statement dari meja pesta yang diadakan Matius, banyak yang bertobat mendengar khotbahnya Petrus pada hari Pentakosta. Itu saudara boleh catat. Saya tidak bawa halamannya, tapi bisa dicari di bawah judul Matthew. Jadi dia bertobat. Dan di bawah pengaruh Roh Kudus, Matius dipilih untuk jadi salah seorang penulis Injil. Itu sedikit tentang latar belakang dari Matius. Jadi dia orang Farisi, Enggak, bukan kan? dia pungut cukai. Pemungut cukai. Dia pikir Yesus itu seperti orang Farisi yang lain. Kalau dia datang melamar bisa ditolak. Tapi Yesus datang sama dia pribadi, follow me. Ini adalah waktu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya dia tinggalkan semuanya, jadi murid Yesus. Luar biasa hebatnya. Sebelum ini ada lagi yang tentang ya tulis Gospel of Matthew. Nah, kalau saudara nulis buku sekarang, lalu mulai dengan silsilah, bagaimana kemungkinan buku itu prospeknya? Orang enggak suka mau baca. Siapa mau baca? Begitu di buku pasal pertama apa? Silsilah. Silsilah. Maka si ini melahirkan ini, si ini melahirkan ini. Tapi Matius mulai bukunya dengan silsilah. Mengapa? Mengapa Matius mulai dengan silsilah yang tidak menarik bagi kebanyakan orang? Karena target audiensnya adalah orang yang Yahudi. Karena Matius ini punya beban. Saya orang Yahudi yang tadinya menolak Yesus sebagai Mesias, sekarang sudah terima Yesus sebagai Mesias. Dan saya mau kalau boleh semua orang Yahudi jadi seperti saya. Jadi buku Matius itu originally ditargetkan untuk siapa? Orang Yahudi. Untuk menciduk orang Yahudi. Nah, orang Yahudi seperti orang Batak.
dalam hal adat istiadat. Kalau saudara-saudara kita orang Batak ketemu sama temannya, langsung cerita tentang apa? Kamu dari mana? Siapa bapakmu? Siapa kakekmu? Dan mereka bisa trace ke belakang sampai 4-5 generasi. Kenapa? Karena buat mereka silsilah itu sangat apa? Sangat perlu. Jadi begitulah Matius. Matius tahu orang Yahudi sangat menyukai silsilah. Makanya bukunya dibuka dengan silsilah. Jadi kalau ditanya mengapa dibuka silsilah, karena target audience Matius adalah siapa? Dia mau supaya semua orang Yahudi seperti dia jadi pengikut Kristus. Kalau target audiensnya Lukas, Orang Yunani, bukan Yahudi. orang Greka. Greka. Kalau Markus, Roma. Yohanes, Keilahian Yesus. Yohanes beda dari yang tiga. Kalau yang tiga menekankan kemanusiaan Yesus, Yohanes seperti seorang teologian mulai dengan apa? Keilahian Yesus. Lebih mendalam kalau saudara baca. Apalagi bukti bahwa Matius mentargetkan bukunya untuk menjangkau orang Yahudi. Satu, ditulisnya silsilah. Yang kedua, ada satu kalimat yang diulang-ulangi Matius. Perkataan nubuat ini digenapi. Maka lahirlah Yesus di Bethlehem. Bethlehem, Judea, supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Maka Yesus begini, supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi ini. Nah, kalau sudah pelajari dari ujung ke ujung, saudara akan dapati berulang kali bagian kalimat itu keluar, supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi ini. Maka Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi ini. Itu terus menerus. Jadi Matius mau menekankan, memberitakan kepada orang banyak bahwa Yesus ini menggenapi semua messianic prophecies dari perjanjian lama. Jadi he is the man. Itu rencana daripada Matius untuk menjadikan orang-orang Yahudi jadi pengikut Kristus. Sekarang menyimpang dulu. Sampai sekarang General Conference masih memberikan perhatian yang khusus untuk memenangkan orang Yahudi. Mengapa? Karena ada statement dari Ellen White yang isinya kira-kira begini. Pada zaman akhir akan banyak orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat pribadinya. Dan mereka ini, orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, akan dipakai Tuhan untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi statement ini memberikan dorongan kepada pimpinan kita di GC untuk somehow reach out kepada orang Yahudi.
Dulu ada satu departemen dengan majalahnya yang digir untuk menobatkan orang Yahudi. Kalau saudara buka bagian belakang buku Sekolah Sabat, saya nggak tahu di bahasa Indonesia ada atau tidak, tapi di bahasa Inggris ditulis di sana General Editor siapa? Clifford Goldstein. Clifford Goldstein. Clifford Goldstein orang Yahudi. Dia bertobat. Dia tulis buku dan saya terus baca cerita dia bertobat. Begitu dia bertobat, Clifford Goldstein ini semakin hari semakin hebat. Paling sedikit ada 15 bukunya. Walaupun tidak tebal-tebal seperti Bakyoki, tapi dia penulis yang penanya itu tajam. Saya kebetulan selalu beli ada 15 kopi dari buku itu di library saya. Jadi Tuhan benar-benar gunakan ini ex-Yahudi duduk di posisi yang penting karena dia ngatur itu apa? Sekolah Sabat. Kalau pengkhotbah siapa? Bachelor. Bachelor itu orang Yahudi juga. Kalau yang satu jago nulis, yang satu enak kalau dia berkhotbah. Simple dan Bible Center. Kalau dia jawab pertanyaan, simple saja. Dan masih banyak yang lain yang tadinya Yahudi menjadi Advent. Jadi Injil Matius digir untuk menarik orang Yahudi menjadi Advent. Pertama dengan mengetengahkan silsilah, yang kedua dengan kalimat tadi, maka Yesus begini supaya genaplah apa yang disebutkan oleh Nabi ini. Sekarang ada permintaan. Saya tahu saudara sudah berulang kali baca buku Matius, tapi untuk lebih meresapi pelajaran ini, pelajaran Sekolah Sabat kita ini, coba saudara duduk, kalau bisa at one sitting atau at two sittings kalau nggak bisa sekali, baca kembali buku Matius dari pasal pertama ayat pertama sampai pasal 28 untuk refresh your memory sementara kita sedang mempelajarinya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara? Jadi untuk saudara ketahui, Injil yang 4 itu terbagi 2. 3 disebut sinoptik. Sin itu together, sama, optik melihat. Jadi yang 3 ini melihat dari sudut pandang yang sama. Yohanes berbeda. Yang 3 menekankan kemanusiaan Yesus, yang 1 menekankan keilahian Yesus. Dan buku Yohanes diperuntukkan bagi anggota jemaat yang waktu itu sudah berada dalam bahaya
karena doktrin-doktrin palsu mulai merayap masuk ke dalam gereja. Gnosticism salah satunya. Hari Minggu, The Book of Genesis. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini tentang Yesus? Yohanes 1 ayat 1-3, Matius 5 ayat 2, Ibrani 1. Itu surat tinggal bacanya. Kuncinya ada di Alkitab. Tinggal baca saya sudah tahu. Yang paling familiar tentu yang ini. Yohanes 1 ayat 1-3. Harus hafal kan? Dan In the beginning adalah firman. was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ya. Ini juga Ibrani 1 ayat 1-3 menyatakan Yesus pencipta dan juga yang uphold kita punya dunia bumi ini. Mark, Matthews focuses very much on Christ's humanity. Mau tekankan bahwa Yesus itu benar-benar anak siapa? Anak manusia, anak Maria. Orang bangga dengan silsilahnya. Kalau yang di atas sana punya jabatan, punya kedudukan, punya gelar, dan lain sebagainya. Jadi Matius menekankan bahwa yang namanya Yesus ini, dia benar-benar bisa dibuktikan turunan dari siapa? Daud. Yang kalau ditelusuri lagi lebih jauh, dia adalah siapa? Abraham. Dan orang Yahudi kan selalu bilang, kita ini benih Abraham. Jadi karena kita adalah benih Abraham, seorang yang hebat di pemandangan Tuhan dari segi rohani, kita pasti terpilih untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi Matius membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar turunan dari orang hebat seperti Daud dan juga seperti Abraham. Hel, coba buka Hari Minggu, baca paragraf terakhir. Namun keilahian Kristus bukan yang pertama, dan terutama dalam bentuk Matius. Berbeda dengan Yohanes yang secara langsung menulis mengenai keilahian Kristus sebelum melanjutkan mengenai sisi kemanusiaan Kristus. Kristus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Dia kemudian menelusuri dari Abraham, nenek moyang garis keturunan kemanusiaan Yesus sampai pada kelahiran Yesus. Semua itu dalam suatu kerinduan untuk menunjukkan kepada pembacanya bahwa sesungguhnya Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang diramalkan dalam nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Jadi itulah motivasi yang mendorong Matius untuk menulis tentang Yesus sebagai the son of David, the son of Abraham. Kemudian di hari Senin, Royal Line.
Di Alkitab ada berapa nama orang tertulis? 1.200 nih. Lebih. Tiga ribuan. Tapi satu nama kadang-kadang bisa represent 6 orang. Yang sangat banyak Obadiah, 13 orang. Jadi kalau baca Alkitab ketemu nama Obadiah, hati-hati. Itu 13 kemungkinan yang mana Obadiah. Matius berapa orang? John berapa orang yang sudah ingat? John Baptis, 1, John Patmos, 2, Kekasih. baru 2. John ada 4. John Mark, John, Mark, Markus. Lalu Kisah pasal 4. John yang tidak ada hubungannya dengan Kristus. Nama siapa yang paling sering muncul di Alkitab? Daud Berapa kali? 1.200. 1400 kali. Muncul pertama kali di buku apa? Esther, Enggak. Ruth. Ruth. Karena ada orang bilang nama buku Ruth kan itu personal affair antara Ruth dengan Boaz. Kenapa mesti masuk ke sebagian dari Alkitab? Salah satu sebabnya karena buku Ruth ini menghubungkan keturunan Daud yang akhirnya menjadi nenek moyang dari Yesus. Itu sebabnya buku Ruth masuk dalam Alkitab. Siapa orang Yahudi yang tidak kenal Daud, yang gagah? Daud raja yang sangat terkenal. Mereka mau katakan, jangan main-main. Yesus ini turunan dari siapa? Dari Daud. Masih ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir disuruh apa? Suruh hitung. Dan tiap-tiap keluarga harus ketahuan siapa nenek moyangnya. Apalagi calon imam. Calon imam harus benar-benar punya data, catatan bahwa dia ada turunan siapa. Turunan Harun. Kalau tidak layak untuk menjadi imam. Coba buka Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Ya. Yesaya 9 Ayat 6. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan Yesaya anak 9. Yesaya Yesaya 9. Oh 9 ini
Itu Nah, Jack, kebetulan you bikin sedikit kekeliruan. You tadi baca Yesaya berapa? 8. Itu ayat bagus sekali, keluar dari pelajaran hari ini. Tapi itu ayat bagus sekali. Coba baca, karena you sudah baca, saya mau terangkan sedikit walaupun menyimpang. Yesaya 8. Iya. Coba baca. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloa yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membawa air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Itu ayat maksudnya begini. Tuhan kalau negur umatnya berdosa, mula-mula bagaimana? Kecil-kecil. Lemah lembut dengan apa? Dengan cara seperti sungai Sungai. yang mengalir dengan lambat. Itu caranya Tuhan. Tapi kalau sungai yang mengalir dengan lambat ini tidak digubris, Sungai. nah Tuhan akan bicara dengan apa? Banjir. Kuat dan besar. Nah, Meluap-luap. itu jadi pasal 8 itu maksudnya. Pasal 9 ayat 6 dan 7 tadi apa maksudnya? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yaitu Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Jadi kesimpulannya apa? Dari ayat-ayat ini Matius hendak meyakinkan orang banyak bahwa Yesus itu punya royal line, turunan bangsawan. Tapi nanti juga ada dari segi yang lain, bukan royal line, tapi lain yang dipertanyakan orang. Jesus early family tree. Nah, mulai di sini. Kalau sudah baca silsilah, biasanya laki-laki. Tapi di sini masuk siapa? Perempuan. Perempuan. Dan perempuannya ya Tidak baik. yang questionable. Satu siapa? Lama. Tamar dulu. Orang ada juga yang bertanya. Jadi kalau ditelusuri ke atas, silsilahnya Yesus mencakup siapa? Tamar, seorang perempuan kafir. Dan saudara baca cerita affairnya dengan Judah, langsung saja. Kok itu masuk? Sesudah Tamar siapa? Rahab. Rahab itu apa? Pelacur. Pelacur. Dan Rahab, kalau sudah perhatikan, bila mana Rahab namanya ditulis,
gelarnya selalu ikut. Rahab pelacur. Tapi nama Rahab ini hebat. Di silsilah Yesus masuk, di mana lagi dia masuk? Di Ibrani Pasal 11. 11. Rahab pelacur masuk. Jadi apa pelajarannya yang saya bisa tangkap dari data ini? Jadi wanita-wanita yang datang dari Gentiles, orang kafir. Tuhan itu tidak memilih orang. Aha, Bila mana orang itu bertobat, itu dia bisa pakai. that is the point. Harus digaris bawah itu. Tidak pandang bulu. Iya, mau Tamar ke mau Rahab, yang penting dia apa? Bertobat. Bertobat. Kalau bertobat, walaupun masa lalunya merah seperti kermisi, tapi bisa dibasuh menjadi putih seperti salju. Jadi dengan dicantumkannya nama-nama perempuan yang questionable itu, seharusnya kita bergembira, bersyukur bahwa orang seperti itu yang penuh dengan dosa pun bisa diselamatkan kalau dia terima Yesus. Dijadikan alat Tuhan. Ya, Rut lagi. Rahab, Rut. Lut orang Moab, bukan orang Israel, tapi dia masuk dalam daftar genealogi tadi. Baik, kemudian kita masuk di bagian 2. Berarti Rut itu satu turunan dengan istrinya Musa, ya kan? Oleh si Musa orang Us, Afrika. Us. Oh. Afrika. Oh, karena itu sedikit hitam ya? Iya. Ya, Jadi Musa punya istri. Oh, itu Us. itu yang dihina oleh siapa? Maria. Maria putih ditambahin putih lagi. Ustaz putih. Dia hina orang hitam. Tuhan kasih putih sama dia. Tapi putihnya fuska. Saya pribadi senang sekali mendengar kalimat judul hari Rebo. While we were yet sinners. Cuma salinan bahasa Indonesianya saya coba cari-cari yang pas gitu. While we were yet sinners. Apa maksudnya? Ketika kita masih di dalam dosa, kita masih berbuat dosa. Apa yang terjadi? While we were yet sinners, apa yang terjadi? Tuhan telah Jesus mati. died for us. Christ died for Die for us. us. Jadi apa pelajarannya? While we were yet sinners, sementara kita masih merupakan orang berdosa, Kristus telah mati bagi kita untuk selamatkan kita. Maksudnya, Tuhan tidak menunggu kamu harus suci dulu, harus tidak najis dulu, harus sempurna dulu, baru kamu datang. Tidak. While we were yet sinners, sementara kita masih merupakan orang berdosa, Kristus telah mengambil inisiatif
untuk selamatkan kita. Nggak terus kalinya dia punya while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. Tapi saudara membaca kalimat itu sudah tahu siapa yang tulis dan ada di mana. Roma 5 ayat 8. Roma 10 ayat 5 sampai 8. Roma 5 ayat 8. Oh, Ya, walaupun Yasin ayat 8. Baik, ada satu komen dari Michael Wilkins yang kita perlu baca. Hari Rabu paragraf kedua. paragraf berapa pendeta? Kedua. Kepolosan dan ketidakpantasan dari sisilah ini, tulis cendekiawan Michael Wilkins, pasti telah mengejutkan pembaca kitab Matius. Leluhurnya Yesus adalah orang-orang dengan segala kelemahan, namun berpotensi dari orang-orang biasa. Allah bekerja melalui mereka untuk mewujudkan keselamatannya. Tidak ada pola kesalehan dalam garis keturunan Yesus. Kita bertemu dengan pesina, pelacur, pahlawan, orang-orang bukan Yahudi. Rehabiam yang jahat, ayah dari Abia yang jahat, yang adalah ayah dari Raja Asa yang baik. Asa adalah ayah dari Raja yang baik Yosafat, yang adalah ayah dari Raja yang jahat Yoram. Allah bekerja sepanjang generasi, baik generasi yang baik maupun yang jahat, untuk mewujudkan tujuannya. Matius menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja, walaupun yang tersingkir atau disepelekan, untuk mewujudkan maksud-maksudnya. Inilah contoh yang jelas dari orang-orang Yesus datang untuk selamatkan. Bagus sekali. Kalau baca itu silsilah, banyak sekali yang track recordnya membuat orang takut. Pembunuh, pemberontak, penjahat. Tapi oleh kuasa Tuhan bisa diubahkan. While we were yet sinners, Christ died for us. Ini message yang hendak disampaikan oleh Matius. Matius juga merasa bagaimana dirinya sebelum bertemu dengan Yesus. Yang namanya pemungut cukai, lapisan masyarakat yang paling rendah adalah pemungut cukai. Waktu Yesus memberikan perumpamaan dua orang yang masuk ke Ka'bah untuk berdoa, yang satu siapa? Farisi itu yang paling dianggap paling tinggi, paling mulia, paling agung. Yang satu lagi siapa? Yang satu lagi pemungut cukai yang paling rendah. Di hari Kamis, the birth of David's divine son. Coba buka Matius 2 ayat 1 sampai 14. Kontras di antara sikap orang bijak
dan Raja Herodes. Ini orang bijak ini orang dari mana? Tepatnya di Orang Majus. Parsi. Parsi. Dari mana dia tahu bintangnya? Dari nubuatan Bileam. Chapter berapa? Bukunya yang mana? Bilangan. Pasal 24. Jadi ceritanya begini untuk saudara ketahui sepintas ini. ...250 tahun sebelum Yesus lahir, cendekiawan orang Yahudi menurut tradisi ada sekitar 70-an mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan Aramaik ke dalam bahasa Girika. Kenapa? Kenapa dirasa perlu untuk menerjemahkan ke bahasa Girika? Karena bahasa Girika itu adalah bahasa internasional. Lingua franca, bahasa internasional seperti bahasa Inggris di zaman kita ini. Jadi selesailah semua Alkitab Perjanjian Lama dari ujung ke ujung sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Girika, bahasa internasional waktu itu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang bukan Ibrani pun bisa mengerti kalau membacanya. Itu faktor yang pertama harus ingat. Yang kedua, orang Yahudi seperti orang Padang. Orang Padang kemana dia pergi bikin apa? Restoran Padang. Kalau orang Yahudi kemana saja dia pergi, dia dirikan apa? Sinagog. Sinagog itu bukan sekedar untuk perbaktian, tapi untuk pendidikan. Jadi itu memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan orang Ibrani. Jadi Alkitab sudah ikut tersebar kemana-mana. Nah, dari sinilah orang-orang bijak tersebut membaca tentang nubuatan tentang bintang Yakub. Itu bintang Yakub sebenarnya apa itu bintang? Malaikat. Bukan, itu adalah sekelompok malaikat. Jadi bintang inilah yang diikut terus oleh orang bijak. Kemudian sampai di mana? Di Yerusalem. Mereka bertanya tidak tedeng aling-aling. Straight to the point. Apa pertanyaannya? Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Karena kami datang sudah melihat bintangnya, dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Sesudah kalimat ini, apa kalimat dalam Alkitab yang dicatat Matius berikutnya? Maka terheran-heran. Maka kalau seandainya lama, maka gempar Yerusalem. Herodes bersama dan seisi Yerusalem. Ini ada sesuatu yang ironis.
Mengapa? Karena orang yang belajar Alkitab, belajar nubuatan hampir tiap hari, kecolongan. Orang yang tidak mengaku umat Tuhan, justru mereka yang di-tag lebih dahulu. Kami datang untuk apa? Menyembah. Menyembah Dia. Nah, Herodes ini raja yang sadistik. Dia bilang sama orang Majus itu bagaimana? Kalau kamu udah tahu Pergilah, dan kasih tahu saya. carilah, kalau nanti sudah dapat, kasih tahu sama saya supaya saya juga bisa apa? Menyembah. Menyembah. Kalau orang Majus bicara dari hati, Herodes bicara Dari mulut. dari mulut. Di mulutnya dia katakan saya mau sembah, di hatinya saya mau apa? Mau bunuh. Bunuh. Dan saudara tahu, saudara harus tahu siapa yang namanya Herodes. Herodes ini yang memerintahkan supaya anak bayi yang umur 2 tahun ke bawah Dibunuh. dibunuh. Ada kemenakannya. Kemenakannya dicurigai hendak menggulingkan dia. Langsung dia Bunuh. dibunuh. Pendeknya siapa aja yang gerak-geriknya mencurigakan dibunuh. Kaisar yang ada waktu itu mengeluarkan statement, lebih safe menjadi anjingnya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kalau anjing tidak akan dibunuh, tapi anaknya bisa dibunuh kalau merupakan apa? Ancaman. Ancaman kepada Kekuasaan. jabatan. Dan si Herodes ini kasih perintah, kalau nanti sampai dia terbunuh mati, tolong katanya, bakarlah semua orang yang ada dalam penjara. Kenapa? Supaya semua orang turut bersedih. Ya, supaya ada orang sedih waktu dia mati. Tapi waktu dia mati, perintah itu tidak dilaksanakan. Ini Herodes mana ini? Agung, Herodes yang agung, Herodes the Great. Great. Yang membunuh Yohanes Pembaptis, Antipas. Antipas, sudah ganti, itu sudah anaknya. Jadi kalau baca Alkitab, hati-hati. Apalagi buku Keluaran. Fir'aun ini, itu Fir'aunnya gonta-ganti orangnya. Begitulah kaisar. Jadi begitulah latar belakang dari kelahiran Yesus. In closing, that's it. Matthew's account of the birth of Jesus provide us the assurance that God is with us. Salvation from sin is ours. We are of royal lineage. Catatan Matius tentang kelahiran Yesus menyediakan bagi kita jaminan bahwa yang pertama, Immanuel, God is with us. Yang kedua, keselamatan dari dosa itu bagian kita. Dan ketiga, kita oleh anugerah Tuhan mempunyai royal lineage.
Inilah message dari buku Matius. Yang kedua, The book of Matthew was written with the Jews in mind. jangan lupa buku Matius itu digil untuk mendapatkan orang-orang Yahudi. Makanya ada hal-hal yang di tempat lain tidak ada, di sini ada. Misalkan Matius membuka bukunya dengan apa? Genealogi. Karena orang Yahudi seperti saudara kita orang Batak menggandrungi silsilah. Kamu Silalahi. Oh ya Silalahi. Lalu Silalahi yang mana ini? Oh yang di kampung. Oh. Jadi sudah generasi keempat. Kalau begitu kita masih saudara. Kita tidak boleh kawin-mawin. Tapi yang begitu. Anak yang dijunjung tinggi oleh orang Yahudi. Saya punya almarhum besan, Polok Salibu. Dia rajin sekali baca Alkitab. Satu kali dia tanya, Rai, saya sudah baca Alkitab. Tiap kali ada hint adat orang Yahudi yang sama dengan adat orang Batak, saya garis bawahi itu ayat. Saya tanya, sudah berapa banyak adat-adat Batak yang mirip adat Yahudi? 32. Oh ya, kalau saya baca terus mungkin jadi lebih. Tapi keburu meninggal. Belum Salibu. Ada yang percaya ya, orang Batak katanya turunan Yahudi. Ya itu. Satu kemarin di bengkel. Ada persamaan-persamaan yang Adatnya mereka ikut Kalau buku Yahudi. kalau kawin ada suaminya. Enggak, mereka ikut ada Ikut ya? itu Yahudi. Tapi bukan berarti mereka keturunan Yahudi. Dia bilang katanya ada satu katanya yang terdampar katanya di Pulau Sumatera. Dia bilang coba lihat bentuk-bentuk wajah mereka itu. Mirip Itu dia tuh bule cantik itu Yahudi. By coming to dwell with us, Jesus was to reveal God both to men and to angels. He was the Word of God, God's thought made audible. saya mau ambil perhatian saudara mengerti kalimat yang terakhir. Kalau saudara ditanya, kenapa Yesus itu disebut the Word of God, kalam Allah, firman Allah? Kenapa? Karena perwujudan daripada Allah secara fisik. Itu jawaban terdapat di kalimat terakhir. God's Thought made made audible. audible. Sudah tahu artinya audible? Terlihat. Enggak, audible. Audible Enggak. itu Bisa didengar. dengar. Bisa didengar. Nah sekarang untuk saya mengerti, Allah Bapa itu seperti apa? Seperti main dalam arti pikiran. Yesus itu adalah kata-kata
kita tidak bisa mendengar Tuhan berkata-kata dan mengerti kecuali pikiran itu dinyatakan melalui apa? Kata-kata. Saya tidak bisa membaca Hengki punya pikiran walaupun dia ada di kelas sekarang. Apakah pikirannya ada di sini? Apakah di pekerjaannya? Apakah di rumahnya? Sampai dia ceritakan kepada kita. Jadi kalau saudara masih ingat waktu kita belajar bahasa Indonesia di Indonesia dulu, apakah fungsi dari kata? Menerangkan. Ya, kata itu fungsinya menerangkan pikiran yang ada dalam benak kita. Kalau tidak ada firman, kata-kata, kita tidak akan bisa mengerti apa pikiran itu. Jadi God's thought made audible. Pikiran yang ada di benak Tuhan itu bisa kita baca dengan mempelajari hidup siapa? Yesus. Yesus. Kalau saudara ingin mengerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan, pelajari firman-Nya. Jadi, what is the function of word? Word is to express what is in our mind. Jadi apa yang ada dalam pikiran Tuhan dinyatakan kepada kita lewat kata-kata yang kita mengerti. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut firman, kalam, word. Di sini letaknya kehebatan agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang reveal, agama yang dinyatakan. Tuhannya rela menjadi manusia. Supaya kita bisa melihat Tuhan itu seperti apa. Kalau saya mau tahu Tuhan itu seperti apa, lihatlah siapa? Yesus. Yesus. Kemarin di gereja ada yang tanya, kalau kita masuk ke surga, apakah kita akan lihat Allah Bapa wajahnya? Tidak. Saya ngajar di sekolah sahabat gabungan di Unisda. Ada yang bertanya, apakah kalau kita sudah selamatkan, sudah suci, bisa melihat wajah Allah Bapa? Lalu saya ambil ayat dari Yohanes 1:18, dari pengalaman Ellen White waktu naik ke surga, bukan ke surga, ke planet yang bulannya 7. Ellen White bertanya kepada Kristus, apakah Allah Bapa itu ada formnya, ada bentuknya? Ya, seperti saya. Cuma kamu tidak akan pernah melihat wajahnya. Karena wajah dan personnya Allah Bapa dibungkus oleh sinar yang terang benderang. Dan kalau sampai manusia melihat wajahnya, Mati. dia akan binasa seketika. Wah, sudah diselamatkan, disucikan, masa kita nggak bisa lihat Allah Bapa?
Saya bilang, saudara-saudara, saya pribadi, kalau saya sudah lihat wajahnya Yesus, saya sudah cukup buat saya. Yohanes berapa tadi? 18. 1:18. No one has seen God at any time. Yohanes The only 1:18. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1:18. Oh, Yohanes 1 ayat 18. No one has seen Early God. writings, Hank, halaman 95. Catat di margin, di bawah supaya gampang nyarinya. EW 95. Di samping John 1:18. Early writing halaman berapa ini? 95, 92 to 95. Tapi Musa pernah ya? Enggak, belakangnya aja. Yesus itu yang Musa lihat, bukan Bapa. Musa belukar. Musa lihat Yesus belakang, punggungnya. Baru punggungnya sudah dahsyat dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai pelajaran kita.